Terlebih dahulu kita berdoa. Baik, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga dengan doa tadi kegiatan pembelajaran kita akan lebih berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Saya akan mengabsen dulu. Nanti acungkan tangannya ya. Pertama, Sahrul hadir. Ferdiansyah hadir. Arif hadir. Di situ ada sebuah kalimat yang mana kalimat itu yang bunyinya hargai orang yang membencimu karena ia adalah penggemar yang telah menghabiskan waktunya hanya untuk mencari setiap kesalahan. Nah, dari kata-kata itu, kalimat itu kita dapat belajar kenapa kita itu dituntut untuk menjadi orang yang masa bodoh sebenarnya terhadap apa yang orang lain katakan terhadap kita. Kita hidup di level kita sendiri. Kita masing-masing mempunyai karakter kepribadian yang beda-beda. Jadi apapun yang orang katakan terhadap kita, baik itu kejelekan ataupun fitnah dan sebagainya, jangan dipedulikan. Karena orang itu ketika melihat kita pasti akan ada namanya, mereka itu melihat kekurangan kita, sehingga mencari setiap kesalahan yang kita punya. Yang pertama, komponen yang pertama itu memenuhi janji. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Yang ketiga, memelihara lisan. Yang keempat, menutupi aib orang lain. Tentunya di setiap harinya kita di sekolah pasti kita akan ada yang dengar, pernah kan dengar ya? Tetap tuh teman-teman ada yang janji ya nanti habis ini kita jajan lah sama-sama, pernah ya? Ya. Nanti aku jamin itu bagian dari janji. Nah, hati-hati kalau sudah memenuhi janji. Tentunya ada dasar hukum, yaitu dari dalil yang menjelaskan tentang memenuhi janji. Yang pertama, di dalam surah Al-Isra ayat 34, yang artinya dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Kemudian lagi ada hadis. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Beliau berkata, nah di sini tanda-tanda orang yang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berbicara dia berdusta. Bila dia berjanji dia mengingkari. Dan bila memberikan amanat dia berkhianat. Itu yang banyak kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Janji adalah ucapan seseorang, kita berucap ucapan seseorang kepada orang lain. Kemudian dia menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Terus sebab-sebab seorang wajib memenuhi janji. Nah, janji itu adalah hutang. Memenuhi janji wujud sebagai orang yang beriman kepada Allah. Memenuhi janji menunjukkan orang yang dapat dipercaya. Kemudian memenuhi janji merupakan wujud orang yang bertanggung jawab. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin tapi kita tidak bisa memegang janji kita? Nah, memenuhi janji ini ada ketentuan dalam berjanji. Sebelum kita itu mengucapkan janji, apa yang harus kita lakukan? Kita pikir dulu. Kita pikir lebih dahulu sebab akibat. Ketika saya harus memutuskan saya harus seperti ini, maka resikonya harus seperti ini. Kemudian berjanji untuk menepati janji. Berjanji hanya dalam persoalan yang penting
dan baik secara syariat Islam. Mengucap janji dengan disertai kalimat insya Allah. Menyampaikan permohonan maaf beserta alasannya apabila berhalangan tidak memenuhi janji. Misalkan, mohon maaf Ustaz, hari ini saya tidak bisa hadir ke acara ini karena itu harus ada alasannya, karena ibu saya sedang sakit. Mohon izin Ustaz. Nah, kita juga harus tahu akibat orang yang ingkar janji, maka dia akan dijauhi oleh teman dan masyarakat sekitar. Karena kita hidup itu kalau di sekolah ya di sekolah, kalau di masyarakat tentunya mereka tidak akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Itu saja. Kenapa demikian? Karena orang itu sudah tidak percaya terhadap apa, sudah sering janji sehingga tidak bosan kan? Termasuk golongan orang yang munafik. Kemudian termasuk hal yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mensyukuri nikmat. Nah, mensyukuri nikmat tentunya sama seperti tadi. Ada dalil yang menguatkan tentang mensyukuri nikmat, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Kemudian di surah Ibrahim ayat 34 yang artinya, dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohon kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Mensyukuri nikmat adalah sikap berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu. Rezeki itu bukan hanya sekadar berupa duit, barang apapun yang diberi orang itu kepada kita itu merupakan rezeki. Mensyukuri nikmat, cara-cara mensyukuri nikmat banyak sekali. Selalu berzikir, mengingat Allah ya. Kalau kita biasanya habis sholat itu sholawatan, berzikir, merenungkan nikmat-nikmat Allah, bersikap qanaah. Tahu nggak qanaah itu? Menerima apa adanya yang Allah berikan kepada kita. Biasanya Allah itu kan tidak tahu memberikan kita itu kapan, rezekinya apa dan bentuknya seperti apa. Sujud syukur, jangan terlalu memperhatikan orang yang berada di atas. Kayak saya bilang tadi, jangan pikirkan hidup orang lain, udah fokus di hidup kita ada di level kita sendiri. Kemudian terima kasih kepada orang yang memberi. Terima kasih Pak, terima kasih Ibu. Semoga dilancarkan selalu rezeki. Menggunakan nikmat sesuai dengan fungsinya. Kemudian nikmat, mensyukuri nikmat, Allah akan melipat gandakan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mendapatkan surga, meningkatkan keimanan, hidup menjadi lebih berkah, terhindar dari penyakit apa? Penyakit hati. Kemudian menjaga lisan. Menjaga lisan ini sangat berpengaruh pada kehidupan. Karena kenapa demikian? Lisan ini yang kita gunakan setiap hari, kita berbicara, kita bersosialisasi kepada orang ini, orang itu, dengan guru-guru kita. Sepersekian detik kita itu membuat kesalahan. Dosa itu sepersekian detik. Apa yang kita ucapkan kepada orang itu benar tak ya? Ini dah yang menyakitkan hati orang tak ya, gitu ya? Ada hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, seorang yang dapat menyelamatkan saudaranya sama muslim dari gangguan lisan dan tangannya. Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu.
Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Menjaga lisan. Lagi kita menjaga lisan berarti berhati-hati ketika berbicara. Cara menjaga lisan, yang pertama hindari perkataan yang tidak diketahui kebenarannya atau hoax. Paham? Tidak selalu menyampaikan apa yang didengarkan dari orang lain. Katanya, banyak ya kayak gitu. Hindari sikap berlebihan dalam berbicara. Oke. Ngomong itu sebelumnya aja gitu ya. Jangan sesuaikan dengan keadaan. Jangan semau-mau hati ya mengeluarkan perkataan. Hindari perbuatan ghibah atau mengadu domba. Lebih baik diam daripada berbicara. Maksudnya apa? Kalau tidak tahu persoalan yang terjadi itu udah diam saja. Hindari berbicara tanpa berpikir. Semuanya manusia itu memang harus berpikir dulu sebelum berbicara. Memperbanyak zikir dan membaca Al-Qur'an. Berkata santun kepada orang tua. Kita itu tidak boleh sombong sama orang. Disapa, Mas, Pak, saya dari ini, saya anaknya ini, betul ya? Betul. Sehingga orang itu bisa mengenali kita tanpa kita yang harus mengenali mereka. Akibat orang yang tidak menjaga lisan, hatinya akan menjadi keras. Terbiasa berbohong dalam berbicara. Perkataannya hanya omong kosong. Dapat menimbulkan perkataan dendam dan permusuhan antar kelompok. Itu sangat pasti. Apalagi kita ini yang ada yang di asrama, ada yang pulang ke rumah dan sebagainya. Itu kan di sekolah lah. Contoh kecil, kelompok ini, kelompok circle ini ya biasanya kayak gitu ya. Tidak mau saya berteman sama ini Pak. Mereka ini jahat sama saya. Suka gibahin kami, suka bully kami. Sering ya terjadi seperti itu. Dia ini sudah punya dosa, tapi ngobrolkan orang lain lagi, mengurangi dosa atau menambah dosa? Oke, materi yang terakhir yaitu menutupi aib orang lain. Nah, ini harus benar-benar kita jaga. Teman-teman yang sering curhat ke temannya itu juga harus hati-hati. Kenapa saya bilang harus hati-hati? Karena kita tidak tahu isi hati orang. Di depan kita orang itu baik ya kan, nikahnya bagus, sopan santun dan sebagainya, sekali ada maunya kan, lagi perlu sama kita, kita disanjung-sanjung, sering ya seperti itu ya. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah memberi taubat bagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita sudah gibahin teman kita itu, kita memakan dagingnya sendiri. Ya, seolah-olah kita itu memakan daging orang itu sendiri. Seandainya itu benar-benar real. Bukan nasi yang kita makan, bukan sapi yang kita makan, bukan ayam yang kita makan, tapi daging temanmu sendiri. Bangkai. Aib secara bahasa berarti cacat atau kekurangan. Ini kekurangan yang kita punya saat ini tentunya ada pada diri kita. Aib juga diartikan sebagai kondisi yang tidak baik tentang seseorang. Menutupi aib berarti menutup suatu kekurangan yang menimbulkan rasa malu, agar rasa malu itu tidak semakin membesar karena diketahui orang lain. Sekarang ini di sosial media itu cukup banyak aib temannya diupload, foto, video dan sebagainya. Padahal itu cuma mungkin tujuan mereka hanya nge-vlog biasa, tapi tujuannya adalah membuli temannya sendiri, sehingga itu diekspor keluar, dikirim-kirim, diteruskan dan sebagainya.
ada kawan kita gitu tidur, kita foto, kan mukanya lucu tuh Pak. Nah, itu bisa jadi aib Pak. Misalkan kita di upload di medsos itu dosa juga Pak. Sangat dosa. Jangan diulangi kembali. Biasanya orang yang bertanya itu dia sudah melakukan sebenarnya. Tidak Pak. Beda ya. Malah berani ngiri Pak. Tapi menyaksikan. Iya, dari musika. Tidak boleh seperti itu ya. Hikmah menutup aib orang lain. Allah itu akan menutup aib orang yang menutup aib orang. Tentunya mendapat pahala dari Allah SWT. Itu bersosialisasi dengan aman dan tentram, terhindar dari perbuatan ghibah dan fitnah. Semakin berhati-hati dalam berkata dan menerima informasi. Jadi akibat bagi orang yang suka membuat aib, membuka aib orang, itu tentunya Allah tidak diam. Allah akan buka aib orang yang suka buka aib orang tersebut. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, tentunya umat Islam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan dan menjaga aib diri sendiri, saja ya, ataupun orang lain. Nah, kita hari ini bersyukur masih diberikan nikmat makan, jadi kan sudah makan, minum, diberikan orang tuanya sepatu, baju, jam, dikasih duit setiap bulannya, dijenguk sama orang tuanya. Jangan sampai nanti ketika kita sudah sukses, kita lupa dengan orang tua kita. Nah, saya harap kedepannya anak-anak yang hadir hari ini di kelas ini menjadi anak-anak yang berguna untuk orang kedua orang tuanya. Menjadi penerus abang-abangnya, penerus ustadz-ustadznya, penerus guru-gurunya, sehingga ilmunya itu terus berkembang. Oke, itulah tadi pembahasan tentang materi pertama, menepati janji. Kedua, ketiga, empat, jika kalian nanti bertemu dengan teman-teman, apa yang harus kalian lakukan? Yang kita harus berpikir dulu sebelum berkata, sehingga mereka tidak tersinggung dengan perkataan. Alhamdulillah, cukup hari ini saya lihat ya abang dan kakak ini luar biasa semangat, walaupun ruangannya tidak ada AC ataupun kipas, tapi kita tetap semangat belajar. Juga saya evaluasi nanti kalau ngantuk silakan cuci mukanya tidak apa-apa, WC izin ke WC, ya kan. Kemudian nanti yang pakai dasi, yang tidak pakai dasi, nah itu dilengkapi lagi. Saya tidak bisa memberi ilmu yang banyak, tapi kalau mau ilmu yang banyak, tentunya kita harus mengembangkan diri terlebih dahulu supaya kita bisa bersosialisasi terhadap orang yang di luar sana. Kalau saya itu lebih senang sama orang yang lebih tua dari saya. Jadi saya itu jarang berkumpul dengan orang yang sebaya. Kenapa? Pemikiran kita, pengetahuan kita akan bertambah. Saya doakan abang dan kakak menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berguna untuk kedua orang tua, lulus 100%, duit bulanannya ditambah nanti, punya hutang nanti segera lunas, yang punya tugas yang lumayan berat semoga diringankan oleh Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.